Kenalkan, saya Arif Baswedi dengan NIM 12S2325. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman prosedural. Dan kali ini ada 3 soal, yaitu soal pertama yaitu tuliskan sebuah program yang membaca masukan angka bulat, bilangan bulat seperti X itu bilangan bulat adalah 1 sampai 12. X ini adalah dalam soal yaitu adalah mempresentasikan dari bulan dalam satu tahun kalender. Misalnya satu itu Januari, dua itu Februari, dan seterusnya sampai 12. Nah, di sini di tugas kali ini yaitu misalnya di input angka satu yaitu Januari. Yang keluar itu akan teroutput Januari, Februari, Maret. Yang keluar tuh 3 bulan yang habis dipresentasikan, dan yang dipresentasikan ini bulannya juga akan keluar. Oke. Kita akan masuk ke codingannya, tapi di sini ada catatan yaitu misalnya jika berdasarkan nilai masukan dalam jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun. Maka di antara keluaran bulan terakhir atau Desember dan bulan awal diselipkan keluaran Happy New Year. Sebagai contoh jika masukkan. Misalnya kita input angka 11. Angka 11 itu kan November kan? November, Desember, Januari. Nah, maka di antara Desember dan Januari ini akan diselipkan dengan Happy New Year. Oke. Kita akan membuat codingannya di T0201. Di sini kan kita seperti biasa mendeklarnya yaitu integer main, integer char, dan lain-lain. Kita include studio hanya. Di sini saya menggunakan kita declare integer y dan scan. Sini apa untuk si user untuk menginput angka atau angka bulan yang mau di output atau diproses. Oke. Di sini saya akan menggunakan array switch. Kenapa? Apa sih guna switch itu? Switch itu misalnya kita menggunakan satu 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 pemrograman aja untuk diproses. Misalnya kalau kan misalnya for itu diproses karena kita apa namanya? Kita kita periksa di awal, while itu di akhir. Tapi kita proses di semua pemrogramannya apa semua apa proses yang kita buat. Oke. Nah, jadi di sini kan switch ini untuk hanya satu case saja. Tapi ada masalah si case ini kan. Misalnya kita case satu, kita input nah misalnya Januari, dia kan mengoutput itu misalnya Januari, Februari semua dari case 1, case 2, case 3, case 12. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu dengan cara break. Break ini gunanya untuk misalnya kan kita membutuhkan cuma case satu aja, menggunakan program satu aja kan, nomor satu. Jadi kita menggunakan break ini supaya mengoutput cuman pemrograman yang kita proses di pemrograman satu atau case satu tanpa melibatkan case-case yang lainnya. Jadi gunanya break itu untuk memutuskan atau cuman hanya mengeluarkan output di case 1 atau case 2 atau case sampai 12 tanpa melibatkan case yang lain. Nah, di sini misalnya si user tidak menginput antara 1 sampai 12. Jadi kita akan membuat default itu langsung mengeprint masukkan angka bulan antara 1 sampai 12. Kan soalnya kan bulan dalam satu tahun itu hanya ada 12. Jadi nggak mungkin lah ada yang 13, 14 gitu kan. Makanya kita mengantisipasi si user untuk menginput lebih dari 12. Jadi kita mendefaultnya yaitu printf
masukkan angka, langsung kita outputkan, masukkan angka bulan antara 1 sampai 12. Jadi kita akan kita akan mengetesnya yaitu GCC D02 01.c A. Misalnya kita kan mau menginput bulan 3 Maret. Jadi outputnya itu sudah benar, yaitu Maret, April, Mei. Ada 3. Yang pertama ini apa, bulan yang dipresentasikan dengan angka. Misalnya tadi kan bulan 3 kan, itu Maret. Nah, Maret ini langsung keluar Maret, bulan seterusnya yaitu bulan April, baru seterusnya bulan Mei. Itu. Oke, sekarang kita ke soal kedua, yaitu Ucok dan Butet adalah sahabat sejati. Bak kepompong dan kupu-kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat, jajanan murah meriah yang cihui di lidah. Sabtu lalu, sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka, donat amazing, dengan nama donat amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tidak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Hati mereka berbunga-bunga melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani donat pelanggan, donat imaging mewajibkan setiap pelanggan tuh mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani dengan satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan membeli satu transaksi dengan 3 waktu dan dalam satu waktu. Setiap transaksi diperbolehkan paling banyak membelikan 3 donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali, mengulang antrian untuk melayani satu transaksi pembelian diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butit pun mengantri. Oke. Di sini Ucok membeli 4 donat. Berarti kan si Ucok 2 kali ngantri. Pertama harus membeli 3 donat dan yang kedua itu 1 donat untuk supaya 4 donat. Dan si Butet ini membeli 7 donat, ingin membeli 7 donat. Berarti kan 3 3 berarti 3 kali ngantri kan. Dan itu yang pertama itu Butet Ucok. Berarti Ucok Butet Ucok Butet Butet lagi. Oke. Di sini saya apa namanya, logiknya sudah dapat tapi tidak tidak dengan kodenya, yaitu di sini saya akan cuman apa namanya ya, mendeklar itu semua yang ada di soal, yaitu integer antri, jumlah, waktu antri, waktu selesai, dan per pembelian. Jadi saya belum mendapatkan apa kode untuk logiknya, tapi saya sudah tahu karena setiap setiap antri 3 menit, berarti selesai 3 menit, berarti kan Ucok 2 kali ngantri, 3 tambah 3 atau 3 kali 9, 3, Butet 3 dan mengantri, baru si Butet 3, si Ucok 3, berarti 6, baru Ucok sekali lagi kan, itu kan 2, berarti kan udah 9 kan 9 menit. Dan si Butet itu waktunya itu sekitaran, karena 3 kali beli dan 3 kali menunggu, 4 kali beli dan 3 kali menunggu, itu sama dengan 15 menit. 15 menit. Iya, 15 menit. Jadi di sini saya belum 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 apa namanya? Belum menemukan kode untuk tugas nomor 2, tapi saya lagi mencarinya dan ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Oke, kali ini mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan tugas tugas 2-nya, soal kedua. Lain kali ini saya akan melompatnya ke tugas 2, tugas 3. Tugas 3 yaitu seperti tugas 01
Stoik 1 yaitu tentang menghitung jumlah hari yang tersia-sia dalam 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 setiap yang dilakukan di sekolah, misalnya dia SD, SMP, SMA atau yang lainnya. Oke, di sini kan ada dua agama yang kita contohkan menjadi kita bandingkan. Oke, siapa sih yang apa namanya yang kita bandingkan untuk kita melihat mana sih agama yang misalnya waktu sia-sia atau mohon maaf namanya yang buang waktu gitu. Oke. Di sini kan kita kan sudah dapat di minggu lalu apa tentang banyak codingannya. Saya cuma menambahkan waktu misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yaitu waktunya jam 8 sampai jam 10 malam. Ini adalah waktu yang terpakai. Oke. Dari sini kan menggunakan include stdio.h seperti biasa dan string ini untuk apa? String ini digunakan untuk perbandingan strcmp. Iya. Dan kita declare satu persatu yaitu integer harinya ada 365 hari per tahun dan liburnya di situ adalah 30 hari. Minggu per tahun itu ada 52 dan Jumat itu sama sama aja kan 52. Dan kita akan mengkarakterkan yaitu start sekolah. Misalnya start sekolah ini mulai SD, ya kan? Tahu apa? Nah itu agama kan karakter atau apa kata-kata, misalnya Kristen, Islam dan lain-lainnya. Oke, yang ketiga yang seterusnya itu integer nama sekolah. Misalnya nama sekolah itu 12 tahun atau waktu. Nah, itu ini kan waktu terbuang ini adalah namanya angka dari yang perhitungan kita berapa hari terbuangnya baru di sini hari sekolahnya berapa hari di sekolah itu hasilnya. Terus baru jam belajarnya. Oke. Dan watch time ini seperti yang tadi apa namanya waktu-waktunya. Oke. Di sini kan kita harus membutuhkan input dari seorang usernya. Jadi kita menyuruh si usernya itu untuk menginput apa saja yang diperlukan, misalnya dalam sekolahnya, start sekolahnya, agama, hari sekolah, dan jam belajarnya. Setelah itu kita akan membandingkan dengan if else if. Oke. Pertama kita akan membandingkan agama dulu. Misalnya agama Kristen ini kan mempunyai hari seminggu itu mempunyai satu hari libur yaitu hari keibadah yaitu untuk hari Minggu saja kan. Nah, jadi misalnya kurang hari libur kurang minggu per tahun. Hari ini kan hari hari dalam setahun kan. Kalau hari libur ini pasti ada di kalender misalnya tanggal merah dan hari Minggu ini kan pasti ada hari Minggunya. Dan terus setelah dikurangkan semua lalu dikalikan sama lama sekolah. Jadi hasil hasil dari perju- pe- perjumlah pengurangan dan pengalian ini yaitu hasilnya itu waktu terbuang sia-sia dari agama Kristen misalnya. Terus kita bandingkan lagi dengan agama Islam. Kan kita mempunyai dua agama untuk kita bandingkan. Agama Islam ini sama juga pengodingannya yaitu tapi di sini ada ada kan agama Islam kan ada hari Jumat untuk ibadah dan hari Minggu untuk santai-santai gitu kan. Nah, jadi kan tadi kita ngitung kan Jumat per tahunnya 52 sama kayak hari Minggu kan. Jadi bisa 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 saja kita membuat codingan yaitu minggu per tahun kali 2. Tapi
di sini saya akan mendetailkan kenapa kali duanya itu. Kali duanya itu Jumat dan Minggu. Jadi kita akan menambahkan minggu per tahun tambah Jumat per tahun untuk hari yang tergolong spesial. Sama saja. Oke. Baru kita akan mengoutputnya mengoutput mengoutput jadwal-jadwal yang hari-harinya dan yang terbang sosial. Oke, kita akan menginputnya atau memasukkan inputan yang di dalam soal, contohnya yaitu ICC T02 03 dot C A, misalnya dia 12 tahun, kartu SD Kristen, setelah itu 2000, setelah itu 6. Nah, jadi kita bisa bisa melihat yaitu eh, 6 0. Jadi bisa kita lihat kan waktu bisa 0 first time pasti. Oh, first time ini. Ini adalah waktu terbuang sia-sia waktu. Terbuang sia-sia waktu terbuang. Waktu terbuang coy. Ya, waktu terbuang. Oke. Waktu oke. Area waktu terbuang. Oke. Oke, kita tes lagi. CLS dulu untuk menghapusnya. Baru kita GCC T02 03 dot C A, dan kita akan 12 SD Batu Kristen, Batu apa gitu. Baru itu 2000 ada 62 ya. Jadi bisa dilihat itu bisa mengeluarkan output schedule-nya atau schedule-nya. Oke. Tapi di sini saya tidak mendapatkan logik kenapa di sini dari 2. Dan kan sudah kita input print kan, print F. Oh, waktu terbuang ya. Jadi di sini kan contoh sasar. Jadi kita harus menginputkan dua-duanya. Jadi print kan print print F waktu terbuang. Nah, kita akan melihatnya. Oke, kita akan mengetesnya lagi apakah bisa atau tidak. Soalnya di sini saya semalam agak kesusahan di sini. 03.c yaitu A 12 SD Kristen 2006. Nah, kan kenapa di sini bisa ada 2? Saya kurang mengerti, nanti saya akan mencari kesalahannya. Segitu saja. Mohon maaf bila codingannya agak agak menyangkut atau agak tidak diselesaikan dengan baik, karena saya mungkin segitu saja yang bisa saya codingkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.